Apa tadi itu? Hukum tadi itu hanya bisa diterima oleh Allah. Allah yang mempunyai hak untuk menetapkan tadi itu dilaksanakan atau tidak, diterima atau tidak suatu perbuatan tadi. Contohnya apa? Yang pertama adalah ibadah mahdhah, ibadah yang murni. Ya kan? Seperti sholat. Kemudian apa lagi? Puasa. Kemudian apa lagi? Zakat, haji, serta hal-hal yang menjadi dasar ibadah, yaitu iman dan Islam. Di mana Allahnya di sini? Misalnya ada seseorang yang tak sembahyang, ya kan? Datang awak bilang, "Kenapa tak sembahyang?" Tak ada. Kalau begitu maafkanlah. Mana pula bisa kita memaafkannya? Yang berhak untuk menetapkan gugur atau tidaknya dosa tadi saya bilang itu Allah. Mengapa tak masuk? Maka tahu yang punya. Kalau untuk itu maafkanlah. Mana bisa? Tidak ada hak hidup manusia di situ untuk memaafkan tadi. Itu maksud hak Allah. Allah yang berhak untuk memaafkan dia atau tidak. Ini kita katakan dengan hak Allah. Yang pertama masalah ibadah tadi. Begitu juga beriman atau Islam. Mengapa tak beriman? Ada tidak itu Allah. Aku maafkan takut gitu. Tak ada hak itu. Jadi Allah yang punya hak untuk memaafkan tadi dia itu Islam atau tidak. Tapi kalau kesalahan lain bisa ya, ya? Itu nanti berkaitan dengan hak hamba. Ini karena Allah tidak tengok. Kemudian apa lagi? Yang berkaitan dengan hukuman. Ya kan? Yang berkaitan dengan hukuman, misalnya pencurian. Itu kan kalau dalam agama kita, pencurian itu apa hukumannya? Tidaklah. Tidaklah. Mengapa nak penjara? Dalam Islam tidak dikenal kalau hukuman penjara di belakangan itu. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki atau perempuan maka potonglah tangannya. Mencuri sekali potong tangan. Balik dulu lagi mencuri lagi, potong kaki kiri. Jadi kalau penjara tak terbayar. Tak juga tahu. Tak utangnya itu tak terbayar lah. Hah? Kalau umpamanya kalau dia potong tangan kan berarti yang dosanya itu Ya. udah terkapur Ya, ya betul. Jadi kalau penjara tidaklah. Kau ada di akhirat nanti. Kayak apa? Mencuri lagi dia untuk ketiga kalinya, potong tangan kiri. potong. Kalau Habis sudah. ini, yang ini. Oh, pergelangan. Iya, pergelangan. Mencuri lagi potong kalinya, potong kaki kanan. Habis. Kadang memang sedap juga ya kalau begitu kan. Jadi kalau nampak pada waktu ada potong tangannya, bola lah kan. Tapi kalau dah dua-dua tak potong, Ustaz, gimana mencuri tadi? Itu dah puasa tuh. Jangan kan itu satu saja pun. Udah berpikir nih. Tapi dengan syarat. Kalau harta yang dicuri itu kalau dinilaikan ke uang sudah mencapai 2.800.000 Betul ayam.
Apa lagi? 2.600.000 Pak. Tapi kalau Minimal ya. di pemerintah kalau ayam Ustaz mau makin dalam mah Bu. Betul nggak? Lebih lagi ayam itu daripada ayam. Betul nggak? Hah? Iya, 2.800.000 dan yang ada itu banyak. Hah? Itu ukuran minimal. Jadi beda ulama itu ukuran minimal. Iya, hukuman kalau seandainya pembunuhan itu Nilai curian ini. iya, segitu kali curian. Mencapai 2.800.000. Coba tadi Pak. 2 juta apa ini? Rupiah atau Iya, Rp2. 2.800.000. 2 juta ringgit mah, kalau 2 juta ringgit kan Iya, mahal. kan? Ini kan hukum di sana. Di mana hak Allahnya di sini? Dicuri jadi pula itu orang kaya. Datang Pak, udah maaf dan itu. Itu hak Allah. Masalah hukuman tadi itu hanya Allah yang berhak untuk memaafkan atau tidak. Jadi seorang presiden itu nggak bisa. Mungkin itu ya, nilainya korupsi dan misalnya kan. Kok korupsi di bulannya udah ratusan juta itu KKN ya. Dan kalau sudah maafkan itu nggak bisa. Itu hak Allah. Itu itu. Allah yang berhak untuk melaksanakan kemakmuran tadi itu. Presiden nggak bisa. Nah ini maksudnya hak Allah di situ. Ya. Hukuman pemberian tadi itu hak Allah yang harus ditegakkan. Ya cuma Ustaz, kalau masalah itu kan berbeda. Yang beda sementara nilai utama 2 juta atau harus apa habis badannya dipotong. Enggak, maksudnya itu minimal yang diambilkan itu nilai yang kita harus sudah keluar dari pertama. Lebih dari situ ya mungkin bisa pula ya hukuman itu. Ini jangan dilipat patokan dia. Tidak. Pokoknya ukuran minimal yang diambil itu kalau ada wilayah 2.800.000 sudah bisa jadi dikenakan hukuman orang. Iya, hukum Islam. Jadi kalau kurang dari situ, maka juga mungkin ada hukum penjara, penjara karena mungkin tak sampai di stoknya dari itu 2.800.000 di bawah itu nanti yang paling bisa biji. Ini sekarang juga penjara. Hah? Hari juga penjara. Itu diserahkan kepada apa namanya ulil amri. Dia berkuasa untuk menerapkan kalau seandainya kita kurang dari itu tadi itu, kan? Jadi itulah Allah di situ. Penentuan hukum itulah hanya Allah. Iya. Jadi Tidak bisa dimaafkan siapapun itu tadi. Jadi kalau zaman Rasul kan diterapkan seperti ini. Hukuman pokok tangan ini. Di nomor itu kan ada itu. Kalau mau memaafkan itu potong tangan itu. Ya. Ini kan jangan begini dari itu, ya kan? Jadi kata Rasul ya kan, lau Fatimah binti Muhammad syarafat syarafat biadaha. Pasalnya Fatimah binti Muhammad ada potong tangan. Artinya begini kan, kata Rasul, celakanya orang-orang sebelum kamu adalah mereka itu berpilah-pilah dalam hukum. Kalau yang mencuri itu misalnya melakukan untuk orang kaya, maka mereka akan hukumannya ringankan, orang yang berpengaruh. Tetapi kalau seandainya yang melakukan pelanggaran untuk orang yang miskin, maka mereka akan terapkan hukumannya. Maka kata Allah seandainya Fatimah binti Muhammad sekalipun mencuri, maka akan dipotong tangan. Tapi di masa situ memang takut. Bahaya kan pula. Lagi pun tak penting untuk mencuri. Atau apa cukup. Tidak, banyak juga yang zaman Rasul itu tidak miskin. Iya. Tapi karena itu, itulah hukum Islam ini. Namanya Tuhan yang menciptakan manusia ini yang tahu hukuman yang pasti dari manusia itu. Nah, bukan berdasarkan pikiran manusia. Kalau pikiran manusia adalah penjara. Allah tahu, Allah menciptakan manusia untuk orang yang pas hukumannya ini. Kalau ini pasti akan jeram mereka. Kan begitu, Allah tahu. Jadi kan orang tidak. Nah, jadi yang namanya hukuman tadi itu hak Allah. Tak bisa siapapun untuk melakukan kemampuan. Harus diterapkan. Jadi bikin Rasul supaya kalau